Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Murid-muridnya serta banyak orang mengikuti dia. Ketika ia mendekati gerbang kota, jenazah putra tunggal seorang janda diusung keluar. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu terharulah Tuhan dan iba hati terhadapnya. Berkatalah Yesus kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti, dan ia pun berkata, "Hai pemuda, bangkitlah." Orang mati itu bangkit, duduk dan mulai berbicara. Lalu Yesus menyerahkan dia kepada ibunya. Semua orang merasa takut dan memuji Allah, katanya, "Seorang nabi besar muncul di tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umatnya." Berita tentang kejadian ini tersiar ke seluruh Yudea dan segala daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil hari ini dikisahkan ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Nain. Di sana rupanya ada rombongan orang sedang mengantar jenazah, yaitu jenazah seorang pemuda beserta dengan ibu, keluarganya, dan tentu dengan tetangga-tetangganya. Dan ketika Tuhan Yesus melihat rombongan ini, Tuhan Yesus merasa iba hatinya, merasa kasihan. Dan meskipun ibu ini tidak meminta, ya, dalam Injil tidak ada kata-kata ibu itu meminta, ya. Ini inisiatif Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus berkata kepada ibu itu, kepada janda itu, "Jangan menangis." Dan kemudian Tuhan Yesus pun membangkitkan pemuda itu, ya. Mengapa Tuhan Yesus kok berkata jangan menangis? Padahal ya namanya orang ditinggal pergi, ya, orang yang dicintai ya pasti menangis, ya. Tapi kenapa kok Tuhan Yesus bilang jangan menangis? Nah, ini artinya bagi kita orang Kristiani, kematian itu sesungguhnya bukanlah sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang kita lihat sebagai bencana atau malapetaka. Orang-orang kudus itu tahu bahwa kematian itu adalah sesuatu yang indah, ya, makanya mereka malah merindukan, ya, seperti Santa Teresa Lisieux atau Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus itu malah di usia yang masih sangat muda, umur 24 tahun, malah merindukan yang namanya kematian ini. Kenapa? Karena menurut iman Kristiani, kematian itu adalah kematian itu hanyalah proses perpindahan dari dunia yang fana ini masuk ke dunia yang baka, ya, atau surga, yang kata orang-orang kudus yang pernah dikaruniai oleh Tuhan, ya, jadi bisa jalan-jalan ke surga itu Padre Pio, ya, Santo Padre Pio itu pernah oleh Tuhan diajak jalan-jalan, ya, diajak healing ke surga, ya. Pak Eko pernah healing ke surga? Jadi kata Padre Pio ini, ya, dia berkata kepada semua orang, ya, kalau bisa buatlah hidup kalian itu baik, ya. Pokoknya hiduplah sebaik-baiknya. Karena kalau kalian boleh masuk surga, waduh, indahnya luar biasa, ya. Jadi kematian itu adalah sesuatu yang indah, ya. Kita akan meninggalkan dunia yang fana ini, ya. Lalu kita pindah ke surga, dunia yang jauh lebih indah daripada di dunia ini, ya. Pak Eko apa enggak bosan hidup di dunia ini? Saya aja bosan, ya. Ya, beras makin lama makin mahal, ya toh. Nah, kalau kita masuk surga itu enggak perlu mikir harga beras, harga daging sapi, itu enggak perlu, ya. Di sana semuanya ada dan gratis. Dan juga kalau kita baca 1 Korintus 15 ayat 40, ya, Santo Paulus mengatakan bahwa nanti kalau kita mati itu tubuh duniawi kita ini akan ditukar dengan tubuh surgawi yang sempurna, ya. Jadi kalau yang laki-laki itu katanya
ganteng gitu ya, kayak siapa ya, laki-laki kayak Lee Min Ho lah kira-kira ya. Ya. Kalau yang perempuan itu kayak Lisa Blackpink mungkin gitu ya. Pokoknya sempurna ya, ganteng-ganteng, yang laki-laki ganteng, yang perempuan cantik, lalu sehat ya. Jadi tidak mungkin terserang serdu. Nah, Pak Eko pasti tahu ya serdu ya, serba 200 ya, kolesterol 200, tensi 200, gula darah 200. Jadi kalau kita sudah pindah ke surga, nggak usah repot dengan BPJS ya, nggak usah repot mondar-mandir ke Prodia ya, ke mana laboratorium, enak pokoknya kalau kita masuk surga itu ya. Tapi ya itu tadi, nggak mungkin kita bisa masuk surga kalau nggak apa duluan, nggak meninggal duluan, harus mati. Mau nggak mau ya harus mati. Nah itu bagi kita umat Kristiani, kematian itu hanya proses perpindahan ya, bukan dilenyapkan ya, bukan akhir dari segala-galanya, bukan bencana, bukan malapetaka ya. Orang-orang kudus itu ngerti, makanya mereka malah merindukan ya. Kalau hidup di dunia terus itu ya ini ya, kipas-kipas terus, siapa nggak bosen gini. Saya juga rasanya di surga sana itu udaranya sejuk gitu ya. Jadi seperti apa ya? Seperti di Cipanas ya. Seperti di puncak gitu ya. Enak pokoknya ya. Nah itulah. Itu makanya kematian itu makanya Tuhan Yesus bilang apa? Jangan menangis. Jangan bersedih, jangan menangis, karena kematian itu sesuatu yang sesungguhnya sangat indah, ya, sangat indah sekali. Lalu juga, ya, dalam 1 Tesalonika bab 4 ayat 14, Santo Paulus juga mengatakan kepada kita bahwa orang beriman, ya kita orang beriman ini nanti, ya tentunya ya kalau sudah mati, kita ini akan dikumpulkan oleh Tuhan Yesus, ya, dan Tuhan Yesus menjadi rajanya, menjadi pemimpinnya. Kita akan dikumpulkan kembali seperti orang reuni ya, seperti Pak Eko ya, reuni dengan teman-teman SD semuntilan ya, pasti senang Pak Eko ya, pasti gembira ya. Burina juga ya, reuni dengan teman-teman SD Cisauk ya, SDN 1 Cisauk ya, dari Cisauk ya? Enggak ya? Dari mana mungkin? Saya dengar kok dari Cisauk gitu. Nah, pokoknya kita akan dikumpulkan ya. Jadi kita pengikut Kristus ini entah nanti berapa miliar itu ya, mulai zaman Tuhan Yesus sampai hari ini semua pengikut Kristus akan dikumpulkan di satu lapangan yang luas dan Tuhan Yesus akan berdiri di tengah-tengahnya. Dan kita akan berjumpa kembali dengan semua orang yang sudah berpulang yang kita cintai. Ya. Saya bertemu dengan ibu saya lagi, ya. Lalu Mbak siapa namanya, Mbak Maria, ya. Mbak Maria ketemu dengan Pak Yohanes Suparmidi lagi, ya. Di lapangan yang luas kita akan ketemu lagi. Maka itu tadi, kenapa Tuhan Yesus kok mengatakan ya, jangan menangis, ya. Karena pertama, kematian itu akan mengantar kita kepada dunia yang lebih indah. Lalu kedua, karena kita akan dipertemukan lagi, ya, kita akan dipertemukan lagi dengan orang-orang yang kita cintai. Jadi untuk apa kita bersedih? Ya, kita nikmati saja ya. Jadi saya mumpung masih hidup, ya, masih segar, masih sehat, ya, saya berniat untuk menjadi seorang romo yang sebaik mungkin, ya, melayani umat dengan penuh semangat, ya. Melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya, mumpung masih diberi kesehatan ya. Dan nanti saya juga nggak takut kalau nanti mati gimana, saya nggak takut. Ya. Kenapa? Kalau mati juga bahagia, ketemu dengan ibu saya, ketemu dengan mama saya. Apa nggak bahagia? Bahagia. Jadi bagi orang Kristiani entah hidup entah mati bahagia terus. Nah gitu ya. Nah ini Bu Rina ya masih hidup, masih diberi kesehatan ya. Ya, seminggu sekali, tiap hari Sabtu healing topik 2. Enggak apa-apa ya, silakan dipuas-puaskan ya. Nah, iya, Pak Eko juga ya, sebulan sekali kemuntilan ya, healing. Enggak apa-apa, senang gitu ya. Mumpung masih hidup kan, ya, kapan lagi. Nah nanti kalau sudah meninggal juga nggak perlu apa ya, stres ya. Karena kita ada hiburan yang luar biasa ya. Kita akan dipertemukan dengan semua orang yang pernah kita kenal selama hidup ya, di dalam
di surga nanti, dan Tuhan Yesus menjadi rajanya. Ya. Oleh karena itu, marilah Ibu Bapak, Saudara-saudari, berdasarkan iman kita, antara kita yang masih hidup dengan Bapak Yohanes Suparmidi ini masih ada hubungan ya sebagai sesama anggota gereja. Maka mari malam hari ini kita doakan Bapak Yohanes Suparmidi, semoga beliau dilancarkan perjalanannya ke sorga dan diberi kedamaian abadi, juga kebahagiaan kekal bersama Bapa dalam kerajaannya di sorga.